Akibat anomali cuaca, puluhan hektar tambak garam gagal panen. Cuaca ekstrim yang melanda menyebabkan butiran kristal garam yang siap panen kembali mencair. Akibatnya, petani menderita kerugian jutaan rupiah. Harapan petani garam meraup untung jutaan sirna sudah. Padahal di triwulan terakhir harga garam di pasaran sedang tinggi. Tapi sayang, mereka tidak bisa produksi. Karena kondisi ini, beberapa petani garam beralih profesi jadi kuli bangunan dan tukang ojek. Beberapa petani garam yang masih bertahan coba kembali mengolah lahan mereka. Assalamualaikum. Itulah kondisi petani garam saat ini. Yang diharapkan mereka adalah bantuan pemerintah. Lis, sini Lis. Delonge ki. Sini. Iya, kenapa sih Pak? Wawancara wingi masuk TV. Hampir 3 bulanan hujan turun. Ya, bener. Tambak yang sudah siap panen kecampuran air hujan terus. Bener. Garamnya cair maning. Harapan ini nanti mudah-mudahan Gusti Allah ngampuni dosa-dosa kita. Ya, bener. Bapak udah diwawancara? Sirara krungu. Kita ngomong apa? Iya, kita krungu. Bapak cuma ngomong bener iya. Lis. Di kampung ini cuman aku loh orang yang masuk TV. Pak Haji Mawi saja, orang yang paling kaya di kampung ini, orang pernah masuk TV. Pak, Ustadz Messi udah dihitung. Ya, Ustadz Messi juga. Lis, pokoknya kamu itu masih bangga punya suami masuk TV. Iya, ya wis. Kita bangga, Pak, bangga. Ya, gitu dong. Masuk TV gitu loh. Terus kita ini gimana, Pak? Bikin garam gagal terus karena hujan. Tambak kita itu mau diganti aja. Jadi tambak bandeng. Kayak itu loh, Kang Mukidi. Mukidi? Ora. Lara modelnya, Lis. Lagian kan aku nggak ahli dalam mengelola Bandung. Lah, terus mau kerja apa aja, Pak? Ya, kerja apa? Kita tunggu hujannya berhenti. Setelah itu, kita bikin garam lagi. Ya? Tunggu sampai kapan, Pak? Loh, ya mana kita tahu, Lis? Emangnya kita yang ngatur hujan? Ngawur. Loh, Pak? Bapak mau kemana, Pak? Mau ke tempatnya Ustadz Messi. Sanusi. Woi, King. Wah, hebat Sira sekarang. Masuk TV, udah kayak artis. Biasa saja lah, Je. Itu ngomong-ngomong gimana ceritanya bisa masuk TV? Begini loh, Kin. Yang sebenarnya diwawancara TV, itu kita. Tapi gak enak sama Ustadz Messi. Ya, saya biarkan saja Ustadz Messi yang ngomong. Gitu. Oh, gitu tah. Hebat Sira. Kapan-kapan kalau ada wawancara TV, kita ikut ya. Kita pengen masuk TV. Gampang. Santai saja, ya. Aku mau ke tempatnya Ustadz Messi. Loh, Sira udah ketambak. Mau panas 2 hari. Alah, Kin. Percuma. Ini panasnya PHP. Pemberi harapan palsu. San, gimana negara kita mau maju kalau petani malas ke Sira? Mau maju kemana? Negara kita tuh keliling lautan. Kalau kita maju, kelelep. Sok tahu Sira. Tuh, ora percaya ya? Coba Sira lihat berita yang di TV. Daerah yang tanahnya dimajuin ke laut, pasti warganya kelelep. Mau? Tambah garam kamu kelelep. Ya udah, aku mau ketemu sama Ustadz Messi. Assalamualaikum. Salam. Pak Ustadz! Oi! Pak Ustadz! Pak Ustadz! Kenapa? Pak Ustadz digelet-geletin anak kene ta?
Maunya kita di Mekah, naik haji. Tapi tabungannya ora cukup, makanya tetap di sini. Dudukun maksud pertanyaan kita. Terus apa? Pak Ustadz orang dalam TV. Tadi wawancara kita masuk TV. Ada kita sama Pak Ustadz. Sirat deleng dah. Ya iya no. Pak Ustadz sama kita kelihatan gagah. Kenyataan ora begitu kan? Ya meskipun kenyataannya susah, tapi tetap kita mesti bangga Pak Ustadz. Pak Haji Mawi saja, orang terkaya di kampung ini, orang pernah masuk TV. Jadi Sirat datang kemari cuma mau ngomong itu. Mending bantu kita benerin galengan, mumpung ada panas ini. Cuma nanti juga hujan. Alam ini lagi sensi sama petani garam Pak Ustadz. Jadi orang miskin aja pesimis. Ingat ya, biarpun besok bakal kiamat, kalau ada benih yang mesti ditanam, ya tanam sekarang juga. Buruan bantu. Lah, Kian. Bocah edan. Sorry Kang. Ken, Soleh Ken. Kang Obama. Kirain siapa? Wah, mobil baru ya? Sukses Jakarta. Hebat, hebat. Ini biasa saja. Belum seberapa. Nah, nanti malam ke rumah ya. Ajak yang lain juga. Jangan lupa. Siap, gampang itu, Kang. Ya. Urip kita ini sudah lebih asin daripada garam yang kita buat Pak Ustadz. Makanan kalau asin orang kepenak. Nah tapi kalau asin, siapa juga yang mau makan? Ya makanya belajar masak yang betul. Biar keasinan. Belum rendah sih. Kalau begini terus, saya mau jual tambak saja. Mau jualan bakso. Wong miskin gampang nyerah. Orang kreatif. Pak Ustadz ini kepriwe ya? Dari tadi kok jawabannya ketus banget. Ngelarang hati. Lah yang dari tadi siap protes terus. Orang tahu diri itu namanya. Giliran miskin nyalake Gusti Allah. Giliran kaya lupa. Lah, terus uripe Pak Ustadz kepriwe? Alhamdulillah. Masih murat-marit. Tapi insya Allah bakal baik. Cobaan gagal panen itu wajar. Cobaan harga garam anjlok pas panen itu juga biasa. Bayangkan kalau kita sudah diazab. Tanah dibalikin, laut digulung. Orang ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur. Kalau kita sudah diazab bencana, mau apa coba? Ya melahirkan diri lah. Masa ada bencana nggak melayu? Bentar. Kenapa? Putus. Iya, aku harus fokus kuliah. Kok kamu ngomong gitu? Kamu udah punya pacar lagi? Bukan begitu. Bapak tidak merestui. Aku harus jadi dokter. Emang nggak boleh apa ya? Dokter pacaran sama petani garam? Masa aku harus jelasin? Ya jelasin aja, biar jelas. Bapak yang melarang calon dokter nggak boleh pacaran sama petani garam. Kenapa tidak boleh? Ya dosa, Jek. Emangnya hak kita apa protes sama Gusti Allah? Ya suka-suka Gusti Allah lah. Mau ngasih rezeki berapa? Ya itu kan haknya Gusti Allah, Jek. Tapi sampai kapan? Allah bikin petani garam miskin terus. Lama-lama bete, Jek. Urip kayak gini. Kanjeng Nabi Muhammad udah ngajarin kita bagaimana caranya ngubah nasib.
caranya? Berdoa dan berusaha. Berdoanya kan sudah setiap hari, Pak Ustadz. Sekarang tinggal usahanya. Apa usahanya? Ini kan hujan terus. Apa yang harus dilakukan? Oh ya itu. Dan kita orang tahu. Kok Ustadz orang weruh? Nah kalau kita tahu, kita orang miskin kayak Sira. Susah memang punya Ustadz miskin. Dikit-dikit baper, dikit-dikit tersinggung. Ngomong apa Sira? Enggak, Pak Ustadz. Pak Ustadz makin hari makin ganteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru tahu dia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Son, Sira kalau mau makan, lauknya dari meja makan, jangan dihabisin. Iya, Mbak. Dian. Apa tenang? Mobil siapa ya? Kang Obama. Dia baru pulang di Jakarta. Kenapa? Sudah sukses dia. Alah, rumah di samping masjid aja, ke masjid pakai mobil. Asing sombong. Ayo, yuk. Dirapatkan dan dirapatkan sopnya. Soni. Sira ora mangan. Orang, Mbak, lagi males. Sira kenapa? Facebooknya Sira dibajak. Apa sih, Mbak? Soni, kalau Sira punya masalah, cerita ke kita, ngomong. Apa jangan-jangan Sira lagi putus cinta ya? Mbak, aku mau nanya, emang nggak boleh apa ya petani garam pacaran sama calon dokter? Son, ya udah cocok lah. Petani garam, ya cocoknya kalau petani garam juga, biar sederajat. Soni. Kang Obama. Buru-buru banget. Lu San, Kapan mulai dari Jakarta? baru sampai tadi sore. Lu apa kabarnya? Ya, begini-begini aja kan. Namanya juga tinggal di kampung. Sekarang Kang Obama sudah sukses ya. Alhamdulillah. Lu sih dulu tidak mau diajak ke Jakarta. Nah, kalau semuanya pergi ke Jakarta, terus siapa yang tinggal di kampung? Di Jakarta kerja apa, Kang? Jadi mandor bangunan. Oh ya, nanti ke rumah ya. Ada syukuran kecil-kecilan. Gue tadi sudah ngomong sama Ustadz Messi. Sip! Atau mau bareng naik mobil? Ah, tidak usah, Kang. Nanti biar saja saya jalan kaki sama Ustadz Messi. Lagian dekat sini juga kan? Ya sudah. Gue duluan kalau begitu ya. Iya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Hebat ya. Oke, tenang. Kalau pengen punya mobil, kerja yang rajin, aja males-malesan. Siapa yang malas, Pak Ustadz? Kerja sudah rajin. Allahnya nurunin hujan. Bagaimana bisa bikin garam kalau hujan? Aja ngotot begitu sama kita dong. Emangnya kita yang bikin hujan? Ya, sensitifnya kumat lagi. Pak Ustadz, sudahlah. Sesama petani garam, tidak perlu berdebat. Lebih baik kita itu memikirkan, mau diapakan tambak garam itu selama musim hujan.
Inovasi. Kita kudu punya inovasi. Supaya produksi garam kita ora berhenti. Sip! Tapi gimana caranya inovasi, Pak Ustadz? Itu dia yang kita nggak tahu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagikan berkata. Bapak-bapak, terima kasih sudah mau datang di syukuran kecil-kecilan ini. Sambil nunggu berkatnya dibagi, saya ingin bilang, kalau di Jakarta banyak proyek. Barangkali ada yang mau jadi kuli bangunan, saya bisa bantu. Lumayan kan, sambil nunggu musim hujan berhenti. Daripada tidak ada pemasukan, lebih baik ikut ke Jakarta. Iya toh? Ya. Son, dari dulu sudah kita bilang, Sira itu nggak cocok pada Fitri. Petani garam ya pada petani garam lagi. Nggak usah pada dokter. Nggak cocok, Son. Masalahnya petani garam gak ada yang cantik, Je. Cuman calon dokter yang cantik. Nah ini, orang desa seleranya ketinggian. Ya begini akhirnya. Bikin sakit hati, Son. Jangan didengerin dia, Son. Lebih baik kita buktikan pada orang kayak Fitri. Kalau kita ini bisa jadi orang sukses. Kayak bisa aja. Menang, Sira. Son, aku mau ke Jakarta. Ikut kerja pada Kang Obama. Sekarang dia sudah sukses. Sudah bisa beli mobil sendiri, Je. Paling juga kredit. Ya ora apa-apa. Daripada situ, motor aja nggak punya. Ingat, Je. Di balik laki-laki sukses, ada wanita yang menyesal. Menyesal kenal kamu. Sukses itu ora perlu di Jakarta, Pak. Di sini juga bisa sukses. Dulu kita mikirnya juga kayak kue. Tapi ternyata ora. Dari dulu hidup kita kayak gini aja kan? Ya apa Mbok? Iya. Kata status di Facebook temanku, hidup itu anugerah ilahi. Jadi harus dijalani dan dinikmati. Jangan banyak ngeluh. Teman Facebook yang mana? Ya mbuh, Pak. Lupa. Teman Facebookku kan banyak, ada 4.000 lebih. Tapi kita ingat betul, Pak, status yang itu. Tadi kita udah diskusi sama Ustadz Messi. Kata dia, kita itu harus inovasi. Maksudnya apa? Kita hidup tidak boleh begini terus. Kurang termotivasi. Tidak jelas arah tujuan. Pokoknya kita harus inovasi. Harus. Hah? Inovasi apa ya? Nih, Pak. Makan rotinya dulu biar dapat inspirasi. Pak, lihat nih Pak, kita punya solusi inovasi. Lihat je di Facebooknya kita. Nih Pak, jadi waktu semalam Bapak ngomong soal solusi inovasi garam, kita langsung tanya ke teman-teman di grup Revolusi Petani Garam Indonesia. Apakah ada yang tahu inovasi pengolahan garam? Begitu. Terus? Ya, terus banyak yang komentar, Pak. Malah ada yang ngasih alamat web yang isinya tentang solusi inovasi.
Coba, buka dulu. Mana? Kok Ronana? Ya elah, Pak. Kuotanya habis, Pak. Ayo, bebek, mangan ya. Biar gemuk. Proyek banyak di Jakarta. Investor luar negeri sama konglomerat Indonesia lomba membangun proyek. Dari jalan tol, gedung-gedung perkantoran, pabrik-pabrik, sampai rumah-rumah mewah. Mereka butuh pekerja-pekerja muda yang tangguh dan ulet seperti kalian. Sebagai putra bangsa, jangan sampai kita membiarkan proyek-proyek itu kuli-kulinya dari luar negeri juga. Memangnya ada kuli proyek dari luar negeri, Kang? Ya banyak. Tidak cuma investor dari luar negeri, tapi kuli-kulinya juga. Ya cuman kan nggak masuk TV beritanya. Orang lulus sensor. Nanti kalau di Jakarta, kita tinggal di mana? Alah, soal gampang itu. Nanti gue sewakan rumah untuk tempat tinggal. Gampang itu, bisa diatur. Nah, kalau mau lembur juga boleh. Tidur di bangunan proyek. Orang usah dipikirin. Sira dapat dari mana ini? Ini bisa jadi solusi permasalahan kita. Petani garam Lamongan sudah memakai ini. Kita harus bergerak cepat, Pak Ustadz. Son, Sira bakar-bakar apa? Buang sial, Mbak. Ya wis, sampah sini dapur sekalian dibakar ya. Iya, Mbak, nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Soniku lagi putus cinta. Ya biarkan saja, asal tidak uratnya putus. Tapi Pak, dia kok lucu banget sih. Tampang sih tegar, tapi galau. Pak, lagi nyari apa sih? Nyari pulpen. Buat apa? Ya buat nulis, masa buat nyangkul. Lah. Nulis apa? Pidato revolusi. Kok mampet? Revolusinya mampet. Revolusi, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo. Melu, Pak. Assalamualaikum. Melu, Pak. Melu, Pak.
Assalamualaikum, ayo Pak, ayo Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada saudara-saudara yang sudah datang di sini. Tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk menyampaikan berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sanusi, sing wis mati siapa? Iya, kok nggak diumumkan di masjid? Tenang dulu. Tenang. Saudara-saudara, tolong tenang. Ini bukan berita orang meninggal. Terus apa? Berita apa deh? Apa berita? Ngomong terus. Tadi kan saya udah bilang sebelum berangkat sini. Dengerin dulu pidatonya. Ceropot baik. Maaf, monggo. Jadi begini saudara-saudara, berita duka itu adalah negara tercinta Indonesia ini sudah mengimpor garam semenjak Indonesia merdeka hingga saat ini. Ini berita duka. Kok gitu jawabannya? Nah, kira berita selawas. Ya tetap aja berita duka. Jangan gitu jawabannya. Ya, terus kita kudu priben. Ya belikan. Ya kaget kek, sedih kek, atau bilang innalillah, bebas apalah. Wah, katanya bebas. Kok sampean protes? Bebas, tapi bukan gitu. Balikin. Sudah. Enggak. Saya lanjutkan lagi. Jadi tujuan kita berkumpul di sini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berevolusi. Benar, revolusi. Kita harus tinggalkan cara lama mengolah garam. Kita harus pakai cara baru. Cara dia. Ya benar, cara apa? Itu dia. Kita harus memakai cara baru, yaitu teknologi ulir filter geomembran dan teknologi urung prisma. Apa itu urung prisma kan? Oh, orang ngerti. Teknologi ulir filter geomembran adalah teknologi yang menggunakan plastik sebagai dasar di meja pengkristalan. Sedangkan teknologi kurung prisma adalah teknologi yang ini gambarnya. Api. Sudah cukup melihat gambarnya? Oh, cocok.
Ape. Dengan teknologi ini, kita tetap bisa panen meskipun musim hujan. Petani garam Lamongan sudah memakai ini. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus maju. Merdeka! Merdeka! Tunggu. Sing gambarnya siapa? Dapat dari mana? Ini dari internet. Terus yang bisa gambar kayak gitu siapa? Tenang. Nanti kita belajar bareng-bareng ya di internet. Terus beli plastiknya di mana? Duit siapa? Iya, benar. Kita kumpulkan modal buat buka usaha sendiri. Jangan sampai tua nanti masih jadi petani garam. Hidup miskin selamanya. Kita harus jadi orang sukses. Bener. Kita ajak teman-teman kita. Kita harus buktikan kalau anak kampung seperti kita bisa sukses di ibu kota. Nanti, kalau aku punya modal, aku mau jualan HP second sama pulsa. Aku juga mau beli tanahnya Pak Salim yang ada di pinggir jalan itu. Di sana nanti aku pengen bangun toko pulsaku, Je. Kalau saya mau bangun rumah sakit biar Fitri jadi dokternya. Udah, Son. Udah. Move on. Jangan baper terus, Ira. Saya ini sakit hati loh. Dendam. Saya akan buktikan kalau mantan petani garam bisa sederajat dengan dokter. Rencana ini tidak boleh gagal. Petani garam harus merdeka di negaranya. Jangan sampai kita tuh terus-terusan dijajah sama garam impor. Modelnya kepriben. Itu harus kita pecahkan. Permasalahan ini adalah permasalahan kita semua. Jadi kita harus pecahkan bersama. Bukan begitu, Pak Ustaz? Sabar. Aja keburu nafsu. Sendal saya copot. Gimana revolusi mau berjalan kalau masih pakai sendal lama? Solihin, lepaskan sendalmu. Biar Pak Ustadz yang pakai. Loh, aku pakai apa? Revolusi membutuhkan pengorbanan. Ayo, keburu maghrib. Baca apa sih, Pak? Pidatonya Bung Karno. Pidato. Buat apa baca pidato? Buat ngusir Belanda. Kita serius tanya. Kita serius jawab. Pak. Indonesia kus merdeka. Jadi sekarang udah nggak zamannya lagi baca pidato. Sekarang zamannya kerja. Kerja sih ya kerja. Tapi kalau jadi budak orang asing, buat apa? Tuh, adikmu kelakuannya aneh banget. Dari kemarin dasar budak cinta. Sini HP-nya. Kita mau cek Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Son? Dari rumah Wawan. Sudah sembuh? Siapa yang sakit? Lah itu, kata mbakmu kamu patah hati. Biasa aja. Bagus. Apik. Aku mau ke Jakarta. Ke Jakarta? Buat apa? Ikut kerja proyek sama Kang Obama. Jadi kuli? Maunya jadi direktur. Ya tapi kan nggak mungkin. Kalau kamu mau jadi kuli, tidak usah jauh-jauh di Jakarta. Di sini saja. Yo. Aku maunya di Jakarta. Son, Jakarta itu keras loh. Kalau kamu pergi ke Jakarta, nggak punya keahlian, kamu bakal jadi gelandangan, Son. Sudah banyak loh contoh-contohnya. Sudahlah, mendingan kamu itu ngebantu-bantu mengelola garam. Kamu kan masih muda, dan tenaga kamu besar. Justru karena aku masih muda, makanya nggak mau di sini. Sampai tua jadi petani garam.
Madesu, masa depan suram. Pokoknya aku tidak setuju kamu ke Jakarta. Kalau kamu mau jadi kuli, mendingan di kampung saja. Terserah. Sony mau ke Jakarta, Pak. Kita tidak setuju. Lah terus Bapak mau kemana? Rapat darurat. Revolusi harus bergerak dengan cepat. Bye. Kalau putra-putri Indonesia belum mampu menggali kekayaan alam ini, biarkan dulu itu tersimpan. Sampai nanti suatu saat kita sendiri yang mengambilnya. Itu adalah pidato Bung Karno di awal kemerdekaan bangsa ini. Dan sekarang, saatnya kita bangkit dan bergerak. Zaman sudah maju, kita bisa belajar dari internet. Sekarang saatnya anak bangsa mewujudkan cita-cita Bung Karno. Kita harus... Langsung baik pada intinya. Kita ini kudu pada ngapain? Tenang dong, jangan terburu-buru. Hormati dulu yang bicara. Lah, wong tadi juga udah bicara. Langsung aja keburu wong Londo nyerang kita. Iya toh, ya? Ya, benar. Tenang, tenang. Intinya, di sini kita akan membangun sistem pengelolaan garam yang lebih modern. Dan di sini, di proposal ini, kita sudah menulis semuanya. Saya dan Solikin sudah berdiskusi dan sudah menghitung semua kebutuhan kita. Total uang yang kita butuhkan untuk inovasi tambak garam kita adalah 100 juta rupiah. Hah? 100 juta? Wong dari mana aja? Sira kok wong edan dah. Duit semendi kita 100 juta. Jual pulau kali ya? Tenang, kalau mau ngomong satu-satu. Jangan kampungan gitu, keroyokan. Kin, ada masalah dengan daerah orang kampung, Kin? Ora, kita juga orang kampung. Tenang, tenang. Permasalahan dana memang yang harus kita pecahkan bersama. Jadi silakan, siapa yang punya ide? Kita ada ide. Ya. Gimana kalau kita pinjam ke bank? Jaminannya sertifikat tambak. Jangan, jangan. Kata Ustadz Messi, janganlah kita memulai usaha kita dengan uang riba. Tidak barokah. Ya terus gimana? Kita minta bantuan pemerintah. Jangan. Ingat, kemerdekaan bangsa ini diraih bukan karena bantuan siapapun. Para pendahulu kita berjuang sampai titik darah penghabisan untuk meraihnya. Lagian, pemerintah itu sibuk, gak ada waktu buat ngurusin hal ecek-ecek begini. Kita harus maju sendirian. Wong kere kok sombong. Kalau kita nungguin bantuan pemerintah, lama kita keburu tua. Jangan manja deh jadi orang miskin. Ya wis. Kita ada ide maning. Bagaimana kalau kita pinjem ke Pak Haji? Hah? Iya, Pak Haji. Siapa? Dari data yang baru saja di email, hasil penjualan sawit kali ini meningkat sampai 25%. Keuntungannya digunakan untuk membeli lahan baru seperti rencana Pak Haji. Bagus. Begitu kalau kerja. Hah? Jadi, tugas kamu sekarang cari lahan sawit yang bisa dibeli, kemudian... Assalamualaikum. Pak Haji Mawi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Pak Haji? Dari bau-baunya sih, pasti orang-orang sini. Kalau nggak minta sumbangan, ya pinjam duit. Terus gimana dong Pak Haji? Disambut, masa tamu dibiarkan? Siap. Ya. Pak Haji Mawi ada? Ada.
Pak Kaji, anak tamu. Pak Kaji lagi ada tamu ya? Bukan, ini asisten baru saya, Ramos namanya. Kenalkan, Ramos, Sergio Ramos, asli Dermayu. Sanusi. Solikin. Namanya keren, mukanya enggak. Anak apa, Cung? Yang pergi-pergi kayak kenenan apa? Mau pinjam duit, Pak Haji. Tuh, betul kan? Pasti ujung-ujungnya itu. Terus gimana Pak Haji? Urusan rapat kita lanjut besok saja. Bereskan dulu ini. Siap. Ojo kayak kowe. Ora elo. Udah, lain kali kami ngomong. Salah terus aku. Saya pamit dulu Pak Haji. Ya. Jadi begini Pak Haji. Maaf Pak Haji. Silahkan duduk. Alhamdulillah. Pinjam duit buat apa? Sebenarnya kita mau menawarkan investasi Pak Haji. Bukan mau pinjam uang. Investasi? Iya, benar. Investasi. Jadi saya dan petani garam di kampung ini sudah sepakat untuk membangun pengelolaan garam modern Pak Haji. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa berproduksi meskipun di musim hujan seperti ini Pak Haji. Langsung ke tujuannya saja. Apa? Tuh kan, aja bulat-bulat. Begini Pak Haji, ini proposal yang sudah kami susun. Silakan baca. Sudah dibaca Pak Haji? Mata saya rabun kalau malam. Sanusi itu memang keras kepala. Dulu dia juga tidak mau gue ajak ke Jakarta. Padahal hidupnya di sini susah. Saya nggak mau hidup terus-terusan jadi petani garam. Saya mau ke Jakarta, Kang. Oh, ya bagus itu. Hidup harus terus bergerak maju. Kalau cuma mau jadi petani garam, kapan mau hidup enak? Iya toh? Coba jelaskan. Saya lagi males baca. Jadi intinya, kami ingin Pak Haji menjadi investor tambak garam yang lebih modern ini Pak Haji. Keuntungan buat saya apa? Nanti kita bagi hasil Pak Haji. Untuk Pak Haji 40%, dan untuk petani garam 60%. Dan keuntungan yang lain lagi, Pak Haji bisa membangun pabrik pengolahan garam yang kualitasnya sesuai dengan standar nasional Indonesia. Pak Haji kan jaringannya luas ya, pasti cepat untung. Yang jamin untung siapa? Ya Allah Pak Haji. Cung, jangan membawa Allah dulu. Saya mau tanya, kalian dapat ide ini dari siapa? Dari internet. Hah? Internet? Kalau mau bisnis, jangan main-main. Saya pikir kalian ini ada nasihat dari sarjana teknologi, apalah begitu. Ini kok cuma dari internet. Jaminannya apa dari internet? Pak Haji, meskipun dari internet, saya yakin ini semua akan berhasil Pak Haji. Coba Pak Haji lihat gambar yang ini. Sederhana, kita cuma beli plastik geomembran untuk tambak. Terus kalau turun hujan, kita bisa pasang kurung prisma supaya tidak kehujanan Pak Haji.
saya tidak yakin akan berhasil. Pak Haji, ini semua demi kesejahteraan petani garam. Kunci duduk urusan kita, ora? Urusannya pemerintah. Bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab pemerintah. Minta bantuan dulu sama pemerintah. Kalau kita minta bantuan pemerintah, lama Pak Haji, ribet. Apalagi sekarang pemerintah lagi mempersiapkan pemilihan gubernur. Iya Pak Haji, masa harus mendatangkan investor dari Hong Kong? Kamu kenal orang Hong Kong? Makanya kita kesini minta sama Pak Haji. Ini orang tuh nggak paham-paham ya. Begini Pak Haji, kalau kita minta bantuan investor luar negeri, itu pasti akan melukai hati Bung Karno Pak Haji. Masa kita jadi kacung di negeri sendiri? Betul Pak Haji. Nanti kalau kita ketemu Bung Karno di surga, tensin kita Pak Haji. Kalian ini kok yakin masuk surga? Wong sholat berjamaah di masjid saja jarang. Ya wis. Jadi gimana Pak Haji? Pak Haji sudi ora jadi investor kita? Lu tidak setuju, Kang. Kita lihat dulu hasilnya. Itu masalahnya, Jai. Kita ini tidak terbiasa dengan cara-cara yang dibilang Sanusi. Ya kalau berhasil, kalau gagal gimana? Makanya dilihat dulu, Kang. Kita lihat hasilnya. Kalau percobaannya berhasil, kita ikutin. Tapi kalau gagal, ya kita pakai cara yang lama, Kang. Gampang, Kang. Pokoknya kita tidak boleh menyerah. Cuman Pak Haji Mawi yang di kampung ini bisa bantu kita. Alah, kita pinjem aja uang Amerika. Uang mereka tuh lebih banyak daripada uang Pak Haji Mawi. Kin, Bung Karno itu pernah datang ke Amerika, tapi dia tidak pernah minta bantuan Amerika. Ya udah, pinjem ke bank aja. Jangan, riba. Kalau pemerintah gimana? Jangan, ribet. Oh, Sira itu. Son, sendalnya ketukar. Oh iya. Kamu sih ngajak debat terus. Ini namanya revolusi tertukar. Itu kan. Ayo pulang. Ya. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana pada sih, Rak? Jamaah sholat maghrib, sholat isya kosong. Ada uang. Kami baru saja rapat darurat, Pak Ustadz. Demi masa depan petani garam. Sira pikir agama melarang orang untuk jadi kaya? Dalam lafaz azan kan jelas. Hayya ala sholat, hayya alal falah. Mari segera kita sholat. Mari segera kita menuju kesuksesan. Sekarang kita tanya sama Sira. Agama apa? Organisasi mana yang mengingatkan umatnya 5 kali dalam sehari? Tapi Pak Ustadz, Sira udah pada sholat isya. Kami mau ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Ustadz. Sholat dulu, sholat. Iya Pak Ustadz, ya. Loh. Wudu dulu. Wudu. Kepriwe sih, Sira? Wudu. Tehnya, Bah. Sun. Bah. Abah itu memangnya orang mau bantu mereka. Mereka itu kasihan loh, Bah. Umi, presentasi mereka saja ya orang meyakinkan. Referensinya dicomot dari internet.
Kalau saja mereka didampingi oleh seorang tenaga expert dalam bidang bisnis, apa masih bisa mempertimbangkan. Nah ini mereka ngambilnya dari internet. Apa yang bisa jadi jaminan? Ya, biar bagaimanapun mereka itu kan juga tetangga kita, Bah. Orang tua Umi itu kan juga petani garam. Jadi Umi tahu persis gimana susahnya mereka. Umi. Sebagai tetangga dekat dan saudara seimam, kurang apa kita? Setiap tahun zakat kita keluarkan. Kalau ada tetangga yang sakit, kita selalu sempatkan untuk menjenguk dan memberikan sumbangan. Dan kita tidak segan-segan untuk memberikan pinjaman. Umi, di dunia ini tidak ada orang miskin, kecuali orang yang malas. Mereka ini malas dan tidak mau belajar. Ya makanya, Bah, diajarin mereka biar mereka itu pinter. Ya, Bah ya? Apa mau cari angin dulu? Panas. Ya. Haji Mawi menolak menjadi investor. Apa yang kita lakukan, Pak Ustadz? Betul, Pak Ustadz. Kita tidak punya link ke luar negeri untuk membantu. Jalan kita satu-satunya adalah pinjam ke bank dengan sertifikat tanah. Revolusi teranyap gagal karena donasi buntu. Kita kalah sebelum berperang. Sebagai bangsa negara kita ini gagal dalam melanjutkan cita-cita Bung Karno. Mau taruh di mana muka kita kalau ketemu Bung Karno nanti? Jadi Pak Ustadz cabut yang namanya fatwa Pak Ustadz masalah pinjam di bank. Itu jalan kita satu-satunya. Benar, Pak Ustadz? Malu kok sama manusia biasa. Malu itu sama Gusti Allah dan Rasulnya. Berkali-kali kita bilang, riba itu dosa. Gusti Allah sendiri yang bilang di Al-Quran, bukannya kita. Ya, terus gimana Pak Ustadz? Solusinya gimana? Itu yang kudu sama-sama kita pecahkan. Ustaz, ibaratnya arep melaku perang, bocah-bocah iki pada sibuk nyiapkan pedang, parang. Sementara mereka orang ngerti bahwa pihak lawan di sana juga menyiapkan senjata berat, granat, tank lapis baja. Tapi para pejuang kemerdekaan Indonesia itu pakai bambu runcing untuk mengusir penjajah yang pakai tank lapis baja. Ustaz, aja picisan kayak kuen berpikir realistis. Masa sih bambu runcing kok menang melawan tank lapis baja? Minum dulu. Mari Ustaz, silakan diunjuk. Cuma teh ini. Mau teh, kopi, air putih, susu apa enggak usah? Saya tinggal ke dalam dulu ya, Ustaz ya. Iya. Suwun Umi. Iya, Bah. Ustaz, kalau cuma pakai bambu runcing, mungkin sampai sekarang Indonesia kita tidak mungkin merdeka. Para pejuang itu juga menggunakan senjata berat, melaksanakan diplomasi untuk kemerdekaan. Sama seperti perang, kerja juga butuh taktik. Perlu perencanaan yang matang, menyusun SWOT. Kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, peluang kita apa, ancaman kita apa. Ya nyuwun pangapunten, kalau cuma modal dari internet, mana bisa Ustaz? Disitulah perannya Pak Haji. Petani garam kayak kita, ilmunya kurang. Tidak bisa bikin rencana yang bagus seperti yang Pak Haji bilang. Ya, sebagai orang yang punya harta dan ilmu yang mumpuni, peran Pak Haji
sangat dibutuhkan. Ya itu sih urusannya pemerintah ora. Duduk tanggung jawab kita, duduk urusan kita. Itu tanggung jawabnya para sarjana yang ngerti soal garam. Ustaz, saya ini sarjana ekonomi. Orang ngerti dan tidak mendalami soal garam. Ini pangapunten Pak Haji. Mohon maaf. Apa Pak Haji lupa? Gusti Allah itu menitipkan ilmu, harta, dan kedudukan untuk apa? Ya semata-mata untuk memudahkan kita untuk beribadah. Insya Allah kalau Pak Haji ikut campur dalam rencana ini, itu akan jadi ibadah. Apalagi kalau rencana ini berhasil, itu bisa menginspirasi petani-petani garam yang lain. Bukan begitu Pak Haji? Kira-kira Ustadz Messi bisa diandalkan orang ya? Insya Allah. Kali saja Haji Mawi mau mendengar ceramah Ustadz Messi. Kita tunggu kabar baiknya. Oke, Ustaz. Walaupun tensin kata. Sami-sami. Kalau begitu kita pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati Ustaz. Ya. Gimana Pak Ustadz? Apa kita berhasil? Kita berdoa saja. Berdoa terus dari kemarin. Jawaban pastinya gimana Pak Ustadz? Sabar Solikin. Pak Haji Mawi minta waktu buat berpikir. Sama juga bohong. Kita itu butuh jawaban pasti dan cepat Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kan sudah kita bilang. Jawabannya tunggu dulu. Pak Haji Mawi minta waktu. Wah, tahu gitu ngapain nunggu di sini? Mending ngurusin tambak. Kin, mau kemana sih, Ha? Kin, tunggu! Memang begitu kelakuannya Solikin, Pak Ustadz. Biar saya nasihatin dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kin! Jadi gimana, Bah, keputusannya? Abah belum memutuskan. Tapi penjelasan Ustadz Messi cukup masuk akal. Tapi Abah masih ragu. Solikin! Tunggu! Apalagi? Mau inovasi? Udahlah, kita pakai cara lama aja. Inovasi bawa waktu. Diminum, Pak. Waalaikumsalam. Cuma bagi orang kampung, hal seperti ini ya hal baru, Pak. Jadi wajar kalau mereka beli percaya aja, Pak. Tapi
Bapak masih yakin kalau rencana ini bisa berhasil? Emang susah jadi petani garam. Mending aku ikut aja sama Kang Obama ke Jakarta. Duitnya jelas. Pulang kampung bisa bawa mobil. Hush, jangan ngomong kayak gitu. Lah terus kalau semua orang di kampung ini pada jadi kuli di Jakarta, siapa yang mau bikin garam, Pak? Masakan nggak pakai garam juga nggak enak, Pak. Kan bisa impor. Impor? Gak malu? Malu apa? Wis, Kian, kalung kita jual aja. Semoga cukup buat 1 petak tambak. Dan semoga rencana Bapak berhasil. Ini kan? Iya, itu kalung mas kawin. Kata status di Facebook temanku, mas kawin itu membawa berkah. Wis, jual saja. Kita ikhlas, Pak. Ya. Kok Sanusi? Lagi ngapain ya? Ayo kita bantu yuk. Kin, ayo bantu. Ayo, ayo Bang, ayo. Ayo temen-temen Pak. Yang sini. Bocor nggak? Aduh. Tolong, nih. Kira-kira pas. Alhamdulillah. Son, Sira bener mau ke Jakarta. Iya, Mbak. Ya wis lah Son, di sini aja bantuin Mas Sira bikin garam. Bikin garam. Musim ora jelas gini.
Bikin garam percuma, Mbak. Sony, Mas Ira lagi bikin inovasi, dibantu biar berhasil. Inovasi apa? Ingat, Mbak, ini Indonesia. Kalau nanti petani garam berhasil produksi sepanjang tahun, percuma juga. Pasti ada aja masalahnya. Harga garam murah lah, kalah sama kualitas impor lah. Pokoknya ada aja masalahnya. Percuma. Dulu gue juga seperti kalian. Miskin, banyak utang, dan diremehkan banyak orang. Tapi gue nggak mau nyerah. Gue memutuskan berhenti jadi petani garam. Gue pergi merantau ke Jakarta. Tapi kalian lihat kan hasilnya? Bah, Abah yakin orang mau bantu Ustadz Messi dan yang lain? Memangnya harus? Hah? Apa Abah itu ora kasihan toh sama mereka? Kalau memang kita bisa bantu, ya apa salahnya toh, Bah? Ya hitung-hitung, itu kan pahala juga buat kita, Bah. Memangnya wajib membicarakan kehidupan orang miskin itu di meja makan? Hah? Ya maaf, Bah. Tapi Umi itu bener-bener loh, Bah. Umi itu nggak tega ngelihat mereka, Bah. Astagfirullahaladzim, Umi. Abah ini mau makan. Ngomong apa lagi? Yo. Pedes. Kayak kehidupan ini, pedes. Minum, Bah. Ajak Lelen mandi ya, biar ayu. Pak. Kenapa, Bu? Dari pagi kok mendung terus ya? Kita jadi khawatir, kepikiran kalau tambah ke kita. Tambah garam kita tidak akan terpengaruh sama hujan. Tapi ini sudah seminggu lebih, Pak. Kapan panennya? Kalau pakai Prisma, memang panennya sedikit lama. Tapi hasilnya lu oke dan putih. Pokoknya tenang baiklah. Pak, tambah kita gimana ya? Hujannya kok gede banget. Insya Allah aman, Bu. Sudah, tidur saja. Halo? Iya ya, ini udah siap. Son, arep ngendi sih, Ra? Ke Jakarta, perbaiki nasib. Wes toh, urusan di Jakarta. Balik ya. Nih, balik. Nggak mau. Kudu mau. Nggak mau. Kudu mau. Aduh. Yo, encok. Son! 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 Nasib baik itu ada di mana-mana, Son. Bukan cuma di Jakarta. Di kampung juga ada nasib baik. Son! Jangkrik.
Son, masmu di rumah ora? Son! Berhenti! Anak apa? Tambakmu! Tambah? Iya! Anak apa tambah kita? Udah, kamu ikut ini. Aja digeret ini, Je. Mari cilik, Je. Ayo! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk dulu. Sambil kita pergi, ya. Ayo, San. Cepat. Ada kok kepleset, Git. Ayo. Git. Ayo. Lihat itu. Lihat, San. Wah. Inovasi kamu berhasil. Rp230.000, Ustaz. Makasih, Kang. Ya, itu dulu ya. Ya. Pak Ustaz! Pak Ustaz! Pak Ustaz! Alhamdulillah, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Lihat. Ini garam hasil tambak Sanusi, Pak Ustad. Percobaannya berhasil. Garamnya lebih putih. Kualitas premium. Gak kalah sama garam impor, Pak Ustad. Ustaz, saya setuju. Senang ya? Makasih. Alhamdulillah. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, berangkat kita. Son! Son! Delongan, Ki. Lihat! Masalah kita terpecahkan, Son. Kita bisa produksi garam sepanjang tahun. Dan kualitasnya tidak kalah sama garam impor. Dan Haji Mawi juga mau membantu kita. Lihat, Ki. Kenapa kamu diam saja, Son? San. Sudah, San. Lu jangan maksa adikmu. Ah, menang kowe. Ini urusannya bukan cuma Sony, tapi semua orang. Kita tahu hidup di kampung itu susah cari uang. Tapi apa kita pernah menyelesaikan permasalahan ini? Tidak. Orang-orang lebih memilih tinggal di Jakarta, jadi kuli, jadi pembantu, jadi gembel di Jakarta. Kalau semua orang pengennya hidup di Jakarta, bekerja di Jakarta, terus siapa yang tinggal di sini? Siapa yang jadi petani, Son? Indonesia itu bukan cuma Jakarta. Pekerjaan itu bukan cuma ada di Jakarta. Di sini juga banyak, Son. Yang kita perlukan cuma sabar dan belajar mengolah tanah kita sendiri.
Itu saja.